Kiri, sebelah kiri. Silakan teman-teman sebelah kiri. Oke, tengah sekarang. Silakan poster dari film Dasim. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Guys, ini dia 15 Mei 2025 di Indonesia. Boleh diintip silakan para pemain baru melihat. Aku juga mau berterima kasih karena di produksi ini kita diberikan fasilitas untuk explore karakter. Jadi kita ada diskusi, workshop, reading, intens sama director dan acting coach. Itu sangat membantu sih. Dan tadi kita lihat di trailer kan treatment yang diberikan tuh menantang banget tuh Zulfa ya kan. Betul. Nah itu gimana kamu prosesnya, keseruan syutingnya tuh boleh diceritakan nggak ke teman-teman media? Pertama karena emang soal diskusi juga kan sama Kak Gita gitu. Jadi kita udah ada bayangan gitu akan seperti apa nanti treatmentnya. Jadi ya seperti yang di trailer gitu. Itu baru sebagian kecil yang itu ditunjukkan baru ya. Kecil, masih banyak kejutan-kejutan dari Kak Gita. Kali ini ngobrol sama Omar Daniel seperti apa? Kan waktu itu juga bersama loh. Nah, kalau dari Zulfa dulu gimana Zulfa? Ngobrol sama Omar Daniel untuk menggali karakter masing-masing? Ya untungnya karena kita udah pernah kerja sama ya Mar sebelumnya. Jadi komunikasi kita terkait karakter Salma dan Arman ini jauh lebih mature dan lebih bisa diskusi yang dalam sih sama Omar. Udah bukan hal yang canggung kayak pertama kali sebelumnya kan, karena dulu tuh emang gak ada romance sama sekali. Jadi ini kayak project pertama kita yang ada sentuhan romantisnya ya. Gitu, tapi seru sih, syuting lagi sama Omar Daniel selalu menyenangkan. Siap, Zulfa Marani, terima kasih. Assalamualaikum wabarakatuh. Selamat sore teman-teman media semuanya, terima kasih untuk kehadirannya. Sebelumnya saya ucapkan juga terima kasih untuk kepercayaannya Bapak Chan Parwes, terus juga Kak Gita dan semua teman-teman di sini. Sebuah kehormatan, kebahagiaan untuk saya bisa bertemu dengan teman-teman semuanya, bisa memainkan karakter Arman ini dengan semaksimal mungkin pastinya. Dan kalau ditanya mengenai karakter dan mengenai pengalaman, satu hal yang paling saya suka dari film ini pada saat saya baca skenario pertama adalah film ini sama sekali tidak menggurui. Jadi film ini memberikan gambaran tentang hal-hal yang sangat mungkin terjadi dalam rumah tangga, problem-problem atau konflik yang sering sekali terjadi, tapi kita tidak sadari bahwa itu muncul bukan hanya dari komunikasi, karena saya kan belum pernah menikah nih sebelumnya, cuman yang saya tahu dalam setiap hubungan, apalagi pernikahan, itu hal yang paling penting adalah gitu. Ini kalau dijelasin secara detail aku takutnya jadi spoiler pasti ya. Tadi kan romantis tuh kalau di trailer, romantis ya. Ini adalah pengalaman pertama juga untuk Arman, istrinya hamil. Jadi kebayang suami pertama kali istri lagi hamil, dia akan sangat protektif, akan sangat heboh dan takut kenapa-napa istrinya. Tapi di tengah itu semua muncullah sosok Dasim ini tadi yang mengganggu rumah tangganya, di mana yang tadi dia sangat protektif dan takut istrinya kenapa-napa. Nggak mau istrinya capek, nggak mau istrinya ngangkat berat dan lain-lain. Tiba-tiba ada hal-hal lain nih yang bisa merubah sikap Arman. Nah, kira-kira Arman berubah atau enggak? Dia nanti apa nanti ditonton aja. Oke, Kita ini adalah teman, kolega kerja dan suppliernya sama pemasang plester. Iya, pokoknya dari sebelah mana? Pokoknya gini, Dika ini akan selalu ada buat Salma. Oke, kode tuh, hit udah dikasih. Aku berperan sebagai Teh Diah. Dia adalah seorang teteh-teteh humble. Iya. Teteh-teteh humble. Teteh-teteh humble. Iya. Tetangganya dari Salma. Iya. Sebenarnya sih tetangga dari mertuanya. Gitu. Yang nanti akan diperankan oleh Mbak Meriam Belina. Iya. Jadi Teh Diah ini adalah seorang pendengar yang baik gitu ya. Terus sangat perhatian ke Salma, ya kan? Perhatian banget, tadi di trailer dikasih satu line-nya perhatian sekali. Iya banget, ya tipikal teteh-teteh yang suka kalau misalnya cuma ketawa. Berkedok ikut campur ya? Iya, agak kepo dikit, agak ya suka ngurusin urusan rumah tangga orang lain, tapi baik gitu, suka ngasih dendeng ya sama ya, ya kan? Kumpul di sini dan ya kita berharap terus makin banyak eksplorasi yang hadirkan karya-karya yang lebih baik. Ada manfaatnya juga lah gitu karyanya, ya kan, bisa membuat kita menjadi lebih mawas diri, kita tahu, ya kan. Jadi tapi juga jangan sampai nanti besok-besok kalau berantem dengan istri ini gara-gara Dasim. Bukan. Nanti kalian akan tahu. Ya. Jadi memang Dasim
karya yang saya cukup banggakan, horor yang saya sangat suka. Terima kasih Gita, ya, seluruh tim telah mendedikasikan kreativitasnya dengan sangat baik. Seluruh cast mendedikasikan talentanya dengan sangat gemilang, dan semoga bisa menjadi sebuah tontonan yang horornya, yang nggak usah tanya lah kalau Mbak Gita kalau bikin horor kayak apa, ya kan? Tapi juga mungkin ya banyak hal-hal baru yang plot twist yang sangat menarik juga. Ya, itu saja. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum. Syams Al-Ma'arif itu adalah dia dianggap menjadi buku yang bid'ah dan menjadi buku sihir karena dia bersekutu dengan jin untuk keuntungan-keuntungan pribadi, dan tanpa sadar sebetulnya pada saat dia melakukan kerjasama itu dia udah menjadi sebetulnya budak dari jinnya itu. Malah konon di dalam buku-buku yang saya baca atau yang riset yang saya pernah lakukan, dia itu sampai menikah dengan jin dan keluarganya terbunuh semuanya di Al-Buni ini. Dan buku itu saya iseng-iseng karena kan kemarin-kemarin kan udah kerjasama dengan MUI, saya sempat nanya juga, ada nggak sih buku Syams Al-Ma'arif? Ada, emang itu buku terlarang. Malah kalau kita iseng-iseng Google juga banyak itu orang yang menawarkan itu, ya kan? Tetapi ya janganlah dibaca, karena apa yang terjadi di film Dasim adalah ya ada orang lain yang memanfaatkan kitab tersebut, dan tujuannya jelas bahwa kalau keluarga dihancurkan, ya bagi Dasimnya sendiri itu adalah mendapatkan prestasi yang paling hebat. Jadi kalau di urutan kan banyak tuh kan yang jin ini. Nah, si Dasim ini siapa dan kenapa dan bagaimana penangkalnya, itu yang akan menjadi sesuatu yang menurut saya menjadi sangat menarik, sehingga Dasim ini relate. Kita berbicara tentang horor yang mencekam, ya kita tahu Gita kalau bikin horor, Giranti Rona kalau bikin horor seperti apa, pakai case-case-nya juga yang mumpuni, ya kan, dan kita juga bikin dengan serius dan sungguh-sungguh, sehingga saya bangga sekali hadirkan Dasim di tanggal 15 Mei. Itu yang ingin saya sampaikan di sini, bahwa karena kalau kita juga khawatir, kita butuh genre horor, misteri kita suka, bangsa kita dekat dengan misteri, tapi kenapa nggak kita tingkatkan dengan kisah-kisah yang juga memberikan sebuah pengalaman kita menontonnya, menjadikan diri kita tahu dan kita bersiap untuk jangan-jangan Dasim udah ada di dalam keluarga kita. Nah, itu yang kita butuh hindari. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan untuk